Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan pada mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Pridianto MPDI. Di dalam konsep dasar administrasi pendidikan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, fungsi, dasar, tujuan, ruang lingkup, dan prinsip dari administrasi pendidikan. Sebelum saya memasuki pembahasan tentang konsep dasar administrasi pendidikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rafida Adila, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun ajaran 2020. Baiklah, saya akan memasuki pembahasan pada konsep dasar administrasi pendidikan, yaitu pada pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses serta upaya agar untuk dapat mencapai suatu tujuan dari lembaga pendidikan dengan cara memperhatikan suatu komponen yang ada di dalam lembaga tersebut agar mengetahui mana saja yang perlu untuk diperbaiki tentang sistem pendidikannya tersebut. Sedangkan itu, administrasi pendidikan ini secara luas dapat diartikan sebagai tempat untuk melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, menjalankan, mengemudikan, mengatur, mengurus, mengusahakan, serta untuk mendayagunakan suatu lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya itu karakteristik administrasi pendidikan. Di dalam karakteristik administrasi pendidikan ini memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, administrasi pendidikan ini meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan suatu tujuan dalam memperbaiki suatu proses pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan merupakan suatu usaha yang kolektif serta kerjasama dari sekelompok orang yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut dengan berdasarkan suatu ketentuan-ketentuan serta batasan-batasan dari setiap kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, administrasi pendidikan merupakan suatu proses dari kemanusiaan yang memiliki tujuan untuk agar dapat terpenuhinya suatu keinginan serta kebutuhan dari manusia. Hal ini dalam rangka untuk dapat memperbaiki kehidupan manusia dengan melalui perubahan manusia yang saling bersangkutan. Yang keempat, administrasi pendidikan merupakan suatu proses sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai administrasi pendidikan ini memang harus dapat memberikan suatu manfaat yang baik bagi masyarakat. Yang kelima, administrasi pendidikan merupakan suatu proses dari pendidikan yang memang harus berusaha untuk dapat mengembangkan para pekerjanya yang memang ikut dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam, administrasi pendidikan juga merupakan suatu usaha-usaha yang secara teratur serta usaha-usaha yang secara tepat dalam melaksanakan suatu koordinasi pada suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Di dalam fungsi administrasi pendidikan ini memiliki 8 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu berfungsi untuk dapat merencanakan berbagai hal yang akan dicapai untuk beberapa waktu ke depannya. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing, yaitu suatu kegiatan penyusunan dan pembentukan suatu hubungan kerjasama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya agar terjalin kerjasama yang solid. Yang ketiga yaitu koordinasian atau coordinating, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk dapat menghindari terjadinya suatu kesimpang siuran serta menjaga keselarasan dalam bekerja. Yang keempat yaitu pengkomunikasian atau communication, yaitu adanya suatu interaksi dan saling tukar-menukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, pengasihan, yaitu suatu bantuan dalam pengembangan situasi dari proses belajar mengajar yang lebih baik. Yang keenam itu kepegawaian atau staging, yaitu suatu fungsi yang memang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini dimulai dari proses perencanaan serta pengorganisasian. Yang ketujuh yaitu penganggaran dan pembiayaan atau budgeting,
yaitu suatu bentuk anggaran biaya yang telah direncanakan serta direalisasikan untuk dapat menjalankan setiap kegiatan yang diinginkan atau dilaksanakan untuk dapat mencapai suatu tujuan dari administrasi pendidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian atau evaluating, yaitu suatu kegiatan untuk meneliti serta mengetahui aktivitas dari pelaksanaan suatu proses keseluruhan dari lembaga pendidikan dalam upaya untuk mencapai hasil yang sesuai. Selanjutnya itu dasar administrasi pendidikan. Dasar dapat diartikan sebagai suatu bentuk awal serta kebenaran yang secara fundamental yang memang dapat dipergunakan sebagai landasan serta pedoman atau prinsip-prinsip yang bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam administrasi pendidikan harus memiliki sebuah dasar. Akan tetapi, jika ingin administrasi pendidikan berhasil dengan baik, maka harus didasarkan dengan atas dasar-dasar yang baik, juga benar dan tepat. Adapun dasar-dasar yang dimiliki dari administrasi pendidikan yaitu pertama, dasar pada prinsip efisien. Yang kedua, dasar pada prinsip pengelolaan. Yang ketiga, dasar pada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat, dasar prinsip pada kepemimpinan efektif. Serta yang terakhir atau yang kelima, dasar prinsip pada kerjasama. Selanjutnya itu tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari keinginan untuk agar dapat mencapai serta berhasil dari semua yang telah diangan-angankan atau diimpikan. Adapun beberapa tujuan dari administrasi pendidikan yaitu yang pertama, selalu berusaha menjaga kerjasama yang baik dalam mendaya gunakan berbagai sumber yang akan dapat berjalan secara teratur, efektif, serta efisien yang akan dapat mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu selalu berusaha untuk dapat mempersiapkan suatu situasi atau iklim yang baik dan kondusif, agar pada proses di dalam pendidikan serta pengajaran akan berjalan atau berlangsung dengan baik. Yang ketiga yaitu selalu berusaha agar efektivitas dalam produktif, agar semua dapat tercapai dengan secara jelas dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan atau yang telah direncanakan. Yang keempat itu selalu berusaha agar bersifat efisiensi, agar dapat berupaya dalam memperdayakannya segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan secara semaksimal mungkin agar dapat tercapai suatu atau sebuah tujuan yang baik. Yang terakhir atau yang kelima, selalu berusaha agar dapat mempertahankan suatu kemampuan dan menyelesaikan diri terutama pada lingkungan kerja. Karena setiap orang harus mampu beradaptasi dengan baik di sekitaran lingkungan kerjanya. Selanjutnya itu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup merupakan suatu bentuk penjelasan tentang batasan dari sebuah subjek yang terdapat di dalam sebuah masalah. Ruang lingkup administrasi pendidikan ini sangat berkaitan dengan berbagai bidang yang ada di dalam lembaga pendidikan. Sementara itu, bidang-bidang yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut sangatlah banyak serta luas. Adapun bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu pertama, bidang tata usaha sekolah. Yang kedua, bidang personalia guru. Yang ketiga, bidang personalia murid. Yang keempat, bidang pengawasan atau guru. Dan yang terakhir itu kelima, bidang pelaksanaan dan pembinaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari administrasi pendidikan ini sangatlah luas. Hal ini juga meliputi sekalian usaha, proses tindakan, penyelenggaraan, pelayanan, bimbingan, pengaturan serta mengawasi dan banyak lagi. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dari administrasi pendidikan. Prinsip merupakan suatu pernyataan baik secara fundamental ataupun kebenaran maupun individual ataupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk dapat berpikir atau bertindak. Prinsip juga merupakan sesuatu yang sangat kuat yang harus dimiliki setiap lembaga pendidikan. Karena prinsip merupakan suatu acuan dan tujuan dari pelaksanaan setiap kegiatan yang ada setiap di lembaga pendidikan. Adapun prinsip-prinsip dari administrasi pendidikan ialah yang pertama itu prinsip efisien,
Yang kedua, prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif. Serta yang terakhir, yang kelima itu prinsip kerjasama. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan suatu bentuk usaha dan upaya untuk agar dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan. Administrasi pendidikan ini bukan hanya tentang keuangan saja, akan tetapi administrasi pendidikan ini mencakup seluruh kegiatan secara luas yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan harus memiliki para pekerja yang memiliki keterampilan, terlatih, serta memang handal, pandai, dan paham dalam bidang tersebut, yaitu administrasi pendidikan. Apalagi pada posisi administrator memang harus memiliki pekerja yang memang betul-betul sangat paham dan mengerti bagaimana mengelola semuanya dengan baik dan benar. Karena jika semua tidak memiliki apa-apa dan tidak pandai dalam mengelolanya, akan mengakibatkan suatu lembaga tersebut mengalami keberantakan yang akan sulit untuk dimulai dari awal. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.